warahmatullahi wabarakatuh. Kayu kale madang dilurah, ditarah lalu dilampaikan, ati lake pandanglah sudah, antah pawilo ka disampaikan. Itu kapulang kau Ustaz Hidayat. Sebabnya lu mewini le. Ya kan? Mudah-mudahan capek jodoh. Dapet sepantunnya dorang gaik karena lai sehat ananda guru-guru muda semua ya. Kalau saya lihat ini semuanya anak-anak saya melihat wajahnya. Belum ada yang 50 ini. Paling ada, sudah ada. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah, yang sebentar lagi ada pula yang namanya apa ya, sirkulasi ya, sirkulasi, kemudian rolling, ada mutasi, ada rotasi. Nah, begitulah kehidupan kita ini. Dan semua makhluk ini tawaf. Yang kecil mengelilingi yang besar. Juga ibu-ibu guru begitu. Pagi berangkat dari rumah, kemudian ke masjid salat subuh, bersiap-siap untuk pergi mengajar, mencerdaskan anak bangsa. Kemudian pulang, memasak, melayani suami, lahir batin. Begitulah seterusnya. De acok baputa panyang mati. Inilah kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat ketika kita umrah, dimulai tawaf itu di Hijr Aswad. Berakhirnya di Hijr Aswad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita dikembalikan. Maka beliau akan diberi kesempatan bagaimana ada penyegaran memimpin pula di sekolah lain. Kita relakan beliau pergi, tapi perginya ada gantinya. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya nantak patuh jo acara iko ambonyo. Nanilang lah 3 tahun gantinya alunnya do. Ternyata ada pengganti kepala sekolah ini nanti yang konon kabarnya dari pesisir selatan ya. Kita doakan beliau Bapak kepala sekolah kita, anak saya. Saya berharap ya yang seumur dengan anak saya ini panggil ayah saja. Karena anak saya panggil ayah kepada saya. Kita doakan beliau, kita berpisah ini ada lagu Minang apa namanya? Berpisah bukan tobat carai. Ya kan? Nah, kita doakan, kita berpisah itu sama dengan gunung dan kabut. Gunung yo kabui. Kalau kita calik kini ari paneh kilau memanca bayang terserak di udara jaleh segalo puncak gunung. Kanai cahayo matahari. Awan bararak duo-duo baserai kabui nan sabondong kabui naik gunung lah tinggal menangih laku kepanasan. Walaupun begitu gunung ndak lupa jo kabui, kabui ndak lupa jo gunung. Jadi kemanapun ananda nanti dimukatikan atau dipromosikan menjadi pimpinan di sekolah, itu sesuatu yang apa? Tapi guru ini yang paling berhasil, ada guru akhirnya dilantik oleh muridnya. Jadi banggalah profesi seperti guru ini. Berhasil anaknya karena dididik oleh siapakah murid yang melantik gurunya? Itu beliau Bapak Kanwil lama dulu, Bapak Haji Dalimi Abdullah Datuk Indokayo. Beliau dulu sekolah di Sanawiyah, kemudian di Ibtidaiyah. Itu ada guru beliau, akhirnya di usia hampir pensiun, dapat juga 3 tahun sebelum pensiun menjadi guru kepala. Diman ayah melantiknya Bapak Haji Dalimi Abdullah. Dia minta maaf kepada gurunya. Inilah hebatnya guru ini. Maka ananda semuanya kita berharap ya kan, banggalah kita jadi guru ini.
Ibu saya dulu petani. Saya lihat kuku beliau hitam-hitam. Kemudian batih beliau tu mungkin kok dia giana hembody ndak mau rancak. Karena tawanam kaya cenagan tarui. Muko ko dijile hari namanya. Karena kepanasan setiap hari. Kemudian tangan beliau siko kasar karena menumbuk padi. Coba Nanda yang jadi guru. Ya kan? Pagi-pagi pakaian barasi. Saja alat kecantikan bisa dipakai, awak ndak kemasuk lunau. Ya kan? Ditambah pula dapat lo tunjangan sertifikasi. Ya. Itu ndak ada guru-guru dulu tuh. Kenapa Pak Ustadz satu tahu bahasa guru kau dapat tunjangan sertifikasi? Pertama, adik saya 3 jadi guru. Iya 3 ada tunjangan sertifikasi itu. Mana ngadang juga gaji? Oh, sama. Kalau tiba di pegawai negeri tunjada namanya. Anak embo kerja di badan diklat, gadang tunjadanya itu dari gajinya. Anda bangga awak jadi pegawai. Iya kan? Dari sekian banyak orang yang melamar kita lulus dan kita mendapatkan ini rahmat dari Allah. Saya dulu ketika masih bekerja di PT Semen Padang kok kan harum jo orang dapat kerja senan. Bab itu gajian 22 kali setahun. Iya kan? Gajian berapa normalnya? 2 kali. Ada namanya gaji ketiga wale. Ada tambah lagi ni jo tunjada. Lebih besar juga penghasilan PT Semen Padang itu. Di samping gaji ada namanya sekali setahun Jasprot. Jasprot itu saya dulu 7 sampai 8 bulan gaji dapat. Sudah itu tunjangan hari raya keagamaan. Sudah itu tunjangan cuti. Sudah itu tunjangan TPE namanya. Ya kalau saya hitung 22 kali gajian setahun. Nah, ya kan? Malah kan nikahnya itu calon harus dibawa ke kantor ada nasihat. Yang memberikan nasihat itu dulu orang Kota Tangah ini, beliau Al-Mukarram Buya Haji Sayuti Khattab. Dan saya dari pabrik dipindahkan bersama-sama dengan Buya ini di Personalia. Setelah beliau pensiun, saya menggantikan. Jadi ada sekali karyawan Semen Padang ini akan menikah. Calonnya tuh 8 orang guru saya. Bang, saya pakai sekalian mencari bini guru kok. Guruku berhasil mendidik anak baca. Ya kan? Lebih-lebih guru perusi. Dia menimbang dengan perasaan. Dan dia lebih dekat dengan anaknya ketimbang suaminya. Ya kan? Itu perempuan ini. Kalau suami laki-laki umumnya menimbang dengan otak. Kalau perempuan dengan perasaan. Laki-laki kok kalau berjalan di pasar, kalau nyomudur, bininya rancak, mari sampingnya berjalan. Tapi nampak perusi lain rancaknya lama atau panah jadi. Ya, rancak. Hanya pici ada bininya, udah aja lihat. Anak-anak dorinya ada lo di dalam macam. Ya kan? Saya sudah banyak melihat itu ada laki-laki pekerja berat. Tiba di rumah, ya kan? Apa katanya kepada istrinya, Bu elah udah kopi setengah. Tak kecil nomor bersih kok. Kok anak menangis kok dah. Tu ada dispenser sana. Ada kopi luwak, ada kopi ginseng. Udah buat salah seorang anak menangis. Jadi dia lebih ibu jo anaknya menangis pada suaminya atau perasaan. Ya kan? Kurang pertimbangan tak. Anak ketik menangis itu kan biasa saja. Nak mati kayaknya menangis itu. Boy an suami ayah lo. Piu tak dek kurang mempertimbangkan. Ya kan? Percayakah itu? Ya kan? Anak saya dulu ketika kecil sudah mandi, menukar baju, menangis. Kapai sekolah belanja minta piti baru. Dan usang menangis. Baju itu ke itu saya tak mau tukar itu ketujuh dia. Ya kan? Lah kadang mau pelakian ada menangis. Begitu. Ya kan?
Kecil anak-anak nan membawa calon istrinya sidang tu. Dan kedua Pak, guru konyo pegawai negeri ASN. Itu SK-nya mudah orang bank menerima aja. Iya kan? Kalau ke kredit kayak, kalau BUMN kok ndak laku apa aja. Harus diagunkan rumah aja, ndak oto aja. Kalau minjam ASN ndak, SK-nya salah aja. Ya. Kemudian yang ketiga Pak, bisa kita bantu adanya. Beliau ko sadonyo pakai tunjangan sertifikasi. Ada lo pantun na laco mbolang lo pagi ko. Kalumbuak jo balai baru. Sesimpang jalan ke Kuranji, ke Kida jalan ke Siteba. Biarlah gak gapu asale guru. Habis bulan menerima gaji, dapat mengredit atau panjat. Rupa dua anak mbonang gapu aja. Tapi nyogo, alhamdulillah. Ya kan? Jadi berbanggalah kita jadi guru. Nanti jadi presiden yang mendidiknya guru, jadi menteri yang mendidiknya guru, yang menjadi rektor dekan yang mendidiknya guru. Pasti jenjang dia pendidikan itu semenjak sekarang dimulai dari PAUD sampai TK sampai SD sampai sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bangku kuliah. Ya kan? Maka sangat disuruhlah kita ini pertama setelah menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Dia saja, tidak dipersekutukan, sesudah itu berbuat baik kepada orang tua dan menghormati guru. Ananda walaupun sekarang sudah guru, dulu juga murid. Ya kan? Kadang-kadang guru kita yang telah tua itu dia tidak ingat kepada kita lagi. Tapi kita yang kecil pasti ingat, saya murid ibu dulu. Ya kan? Ada guru anaknya sudah jadi jenderal. Gurunya telah lupa bertemu di bandara. Pak, dia lambo telepon. Tidak usah Pak pulang gini ke kampung lah. Pak Iraun wak dulu. Hanya bawa di muri nan jenderal. Raun dulu ke Kalimantan. Iya kan? Begitu. Makanya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Iya kan? Kalau kita lihat materi saja, Ananda punya gaji, tunjangan sertifikasi. Tapi lebih dari itu apa? Ada 3 amalan kita yang tidak putus walaupun kita telah meninggal. Yang pertama sedekah jariah. Jadi Ananda setiap pagi salat subuh tu isilah kotak infak di masjid itu berapapun kita mampu. Sedekah yang diberikan pagi-pagi itu, ya kan? Untuk apa? Belum tentu kita nanti lagi 2 jam sudah itu meninggal. Meninggal tidak tergantung usia. Meninggal itu ajal. Iya kan? Saya sebut tadi di Darung itu gaji besar. Tapi banyak teman saya umur 36, umur 37, umur 40 sudah meninggal. Ya kan? Jadi tidak ada kaitannya dengan uang, dengan pangkat meninggal itu. Kemudian, bagaimanapun sibuknya, mungkin Ananda menyusun kurikulum untuk anak kita semester. Itu kita sebagai guru kan berpikir pula. Kita tidak ingin anak kita ini tidak berprestasi. Karena ini membawa nama sekolah. Untuk itu Ananda di sini, jangan ada di antara kita itu dalam bekerja memajukan anak bangsa samo jual kinci. Kutiko eler lalu nadona, itu penumbuk padi itu kinci namanya, diputar jual iye. Apa kita baru tu, disuruh dibiayai. Adi, jadi panggilan Adi dia orang gaib. Tapi kalau di kawan semua kadang lain buyang sewalah. Aba alu kinci tadi Pak. Lah diantam padi ke sinan, lah sapakan sinan, alun jolek kerja di bare. Kemudian kita jemput ke sana, apa kata orang kinci itu? Alun ledona besok angkang rich.
Saya perhatikan bamang kolamo na padi sudah bajamu jadi bare. Alu kinci itu cik kateh cik ke bawah nak. Ndak serentak. Bunyinya kare. Ketungkang. Ketungkang aja. Tapi karajoko kurang. Ndak mau seia sekata. Ya kan? Akhirnya padi kolamo jadi bare. Jadi agar anak-anak kita semuanya ya kan lebih cerdas, lebih berhasil dari kita, maka lakukanlah di bawah pimpinan Bapak Kepala Sekolah. Kita bekerja, kita bantu beliau, ya kan? Dan itu adalah sedekah jariah, ilmu yang sedekah fitih, sedekah jariah, ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Semakin kita disiplin tenaga pendidik ini, kita mencontohkan yang baik kepada murid kita. Sama saja seperti saya ceramah ini, kalau ada orang mau tahu-tahu bercerita, itu tersinggung, Bu. Ibu-ibu begitu juga. Ya kan? Jadi perlihatkan kepada murid kita bahwa kita guru yang disiplin. Begitu orang azan, arahkan dulu semuanya ke musala di sekolah. Kita salat berjamaah. Karena azan itu suaranya dari Bilal atau dari muazin, batinnya dari Allah. Sebab nama yang diperkenalkan pertama itu Allahu Akbar. Sekolah kecil, mengajar kecil, gaji kecil, tunjangan sertifikasi kecil. Semuanya itu akan habis. Harta dunia harus tinggal di dunia kalau tidak kita sedekahkan. Yang besar tempat kita bersandar, yang tidak akan pernah rebah adalah Allahu Akbar. Nah, nanti kita orang mukmin ini, kalau kita tidak rajin ibadah, berat timbangan kita ke kiri, kita transit di neraka dulu. Orang mukmin semuanya masuk, karena ada tanda di jidatnya ini tidak mau hilang. Apa itu? Tanda dia sujud. Itu orang mukmin. Tapi mau tidak transit di neraka? Ambo diundang orang mengaji ke Papua, transit di Jakarta 6 jam. Itu transit pesawat, tidak tahu kaya tu dong. Malah dia gini nasi. Ini transit di neraka. Ya, kalau dapat kita wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Langsunglah saya masukkan ke dalam surga beserta orang-orang baik itu ya Allah. Tidak usah kita transit. Malah Pak nak memohon ke Allah kini. Tidak sekadar jamaah kau saya masuk surga ndaknya doh semua jo ambo. Tapi orang rumah, ya Allah, ambo orang rumah mau nalah meninggal aku jolah nanti di surga pertemuannya ambo ya Allah. Ya kalau gaib meninggal sama Pak Ustaz umur 65. Itulah surga nak. Anak ananda sekalian sampai pensiun nanti 60 kok panjang umur supaya Pak kau sampai 70 itu lah untuk taruh bawa muka. Ndak bisa ke di badak itu tinggal si di bandanya. Tu jalan agak bungkuk tu. Bab itu kakakmu memperhatikan gini kalsium tu habis. Beliau tinggi dari saya perempuan di Jakarta. Berapa tinggi beliau? 163. Saya hanya 161. Sekarang tinggal beliau 158 nih. Tambah tinggi deh, tak? Punggung malah ya kan? Begitu. Jadi dengan pertukaran tahun ini nak, semuanya berubah. Makin hari masuk pensiun makin laki. Makin hari awak semakin gaib. Makin hari orang tak mau bau ni kawak lah pilo pulang nek. Coba kalian pulang kampung nanti lah gaib. Tak mau orang bau ni kawak lah dah. Iya kan? Semat. Pilo pulang nek. Let's say nenek. Iya kan? Nah. Begitu juga pangkat. Lama kita bekerja akan pensiun. Berapa pandainya kita menjaga kesehatan, maraton, olahraga, kesehatan kita akan menurun. Ya kan? Akhirnya kita sakit. Ananda, ada enggak yang bikin rumah bertingkat? Kenapa bernafsu membuat rumah bertingkat? Karena kakinya alun layu balari sekete itu.
Cula sagai apa ko nanti apa pacian paga janjang tu apa pacian lutui solah. Tunggu ndak ini apa ledola layu asadanya. Iya kan? Ada lelai. Lelaki itu pak. Lebih-lebih ibu dulu. Dah, kalau sudah menyuci, dah udah nyamuan ke teh, layu lutui dan. Jadi orang yang bernafsu berumah bertingkat itu pasti orang mudah. Lagai nak talok neki ketel. Iya kan? Begitulah kehidupan. Jadi berputarnya masa ini dari masa ke masa, semuanya akan berubah. Ada yang paling menghibahkan hati kita sebagai suami. Berubah ketika pensiun, istri tidak terdidik dengan baik. Mungkin semenjak dari orang tuanya, mungkin kita sebagai suami juga tidak mendidiknya baik. Iya kan? Sudah awak pensiun, lebih-lebih pensiun semen Padang kok. Dari 7 juta jadi 1 juta 400 itu pensiun. Sama pegawai negeri itu. Kau emang tak betul ke dalam orang kaya lang lej. Nengicik bini akan bawa baile. Semuanya akan berubah, ya kan? Makanya kalau tidak dengan iman kita mengurus pekerjaan, jadi guru, jadi ustadz, jadi apa saja, maka kita tidak akan ikhlas dalam hidup ini. Terakhir, doa anak yang. Jadi di samping Ananda mendidik murid-murid, jangan lupa anak kita di rumah. Terutama pendidikan agama. Sebab tidak ada ditanya oleh malaikat nanti, man titeluka. Ya, titel. Tidak ada tanya ke buat. Pertanyaan 3 saja. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Orang nandake jo awak, saya tidak ada ditanya do bu. Saya nandake jo kami Pak Ustaz, suami ibu. Badake nyo. Salapik sekatiduran sawanta sekalang ulu bakti wang jo pungguang kabau tampak cik tampak badu. Kalau pai beralik bebuek baju mama papa tu. Iya kan? Tuna dakeknya. Iya kan? Turun dari oto melaki ke tenda bapak cium baunya tu. Padahal di rumah cakap dah mah. Ndak ada ditanya oleh malaikat itu man laki tuka, ndak ada. Iya kan? Sudah berapa kali Anda melihat tetangga kita meninggal diantar ke kubur? Iya kan? Apa saja yang dia bawa? Kata Rasulullah ini, yatba'ul mait fi qabrihi thalathun. Yang mengiringi mayat ke kubur itu 3. Pertama, ahluhu, keluarganya. Yang kedua, maluhu, hartanya. Yang ketiga, amaluhu, amalnya. Setelah dia dikuburkan, fayarji'u ithnani, kembali 2 pulang. Apa yang kembali? Keluarganya. Ada ndak ibu-ibu melihat sayang-sayang orang ke suaminya, nyoboin pondok ketek dekat kubur tu je, tu nyunian suaminya kok kali mau lari le dah. Ndak ada. Ya kan? Ndak ada. Begitu juga kalau ibu-ibu meninggal. Lebih-lebih laki-laki dia tidak punya idah. Umurnya 40 baru istrinya meninggal. Dia tidak beda dah. Meninggal wak 6:30 pagi, 6:45 lalu dia nikah. Cuma kurang parah. Berdosa tidak berdosa. Tapi kalau perempuan harus dulu menunggu 4 bulan 10 hari. Ya kan? Bisa-bisa saja dia bergaul dengan suaminya. Jadi anak. Ya kan? Kalau tidak dinantikan ini dulu lahir, nikah lagi, pasti tidak tahan, tidak bergaul. Ya kan? Balang anak kau. Celilah anak wawau, tanyalah ke induk wawau. Kau nama ayahnya kau. Tidak bisa dia jawab itu. Inilah mulianya kita manusia, menyalurkan nafsu biologis, diatur oleh Allah melalui nikah, nasab kita jelas dari mana asal anak kita. Jadi kalau kita nanti tidak transit di neraka ya, kita berdoa ya nak, ya Allah, langsungkanlah kami ke dalam. Jadikanlah kami mengajar ini sebagai amal saleh ya Allah. Yang kami transfer ini ilmu yang bermanfaat ya Allah.
Walaupun hanya sebatas dunia, tapi bisa memperbaiki akhlak. Karena orang terdiri, akhlaknya akan baik. Jadikan amal saleh, ya Allah. Masukkan kami dalam surga. Kemanapun ibu studi banding, ada misalnya secara finansial di sekolah ini ada dana. Kini katanya kota yang terindah itu di dunia kan tempat orang main bola kemarin. Qatar ya. Apakah ini bisa dibandingkan dengan sorga? Kalau kita lihat hadis Nabi, dari 100 macam nikmat yang disimpan di dalam sorga, yang lepas ke dunia ini satu. Itu yang kita perebutkan semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Satu nikmat. 99 tinggal dalam sorga. Makanya di dunia ini tidak ada kata puas. Babini cie nak duo, berumah duo, nak tigo, lagadang gaji nak bertambah. Nah itu. Tidak ada kata puas di dunia ini. Nanti di sorga, ya kan? Bagaimana kita akan masuk ke sorga itu? Maka ikhlas-ikhlaslah. Dimanapun ananda nanti dimutasikan, dipindah. Jangan kita berkecil hati. Yang jelas kita bisa mengabdi. Orang yang mengabdi itu namanya beramal. Orang yang beramal berkualitas karena Allah namanya salih. Orang yang beriman, walladzina amanu wa amilus salihat. Bagaimana dia? Ulaika humul jannah khalidina fiha. Kita sudah pernah melihat Qatar ya. Nanti ibu-ibu digiring ke dalam surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka diarahkan orang takwa itu ke dalam surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah tiba di sana itu, wa futihat. Ini bedanya dengan neraka. Kalau neraka ternganga sendiri pintunya. Surga dibukakan. Kalau dibukakan, nampak enggak sebagian isinya? Sebagian, bukan semua. Nampak enggak? Begitu melihat sebahagian isi surga itu, ya kan? 60 tahun kata Nabi awak mengangu selu. Berapa? Ndak 6 hari dan ndak 6 bulan do. 60 tahun. Pindah do latih do karena khusyuk. Sesuatu yang khusyuk tidak melelahkan. Ya kan? Kalau kita ndak khusyuk apa pekerjaan, walaupun ringan itu akan melelahkan. Cobalah enggak. Jadi walaupun 60 tahun begitu ndak terasa lapar. Hanya tapuk bau tu dek melekat Ridwan. Bro, jangan mengangu, jangan suat aja. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah malaikat penjaganya. Apa kata malaikat penjaganya? Fadkhuluha khalidin. Engkau kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi di dunia ini kita akan turun panggung. Dari punggung bumi akan turun perut bumi. Tapi di surga khalidina fiha. Tidak keluar-luar dari sinan lain. Satu yang mengesankan, ibu tidak perlu memakan jamu awet ayu. Karena ibu-ibu ini di surga nanti, walaupun usia sampai 90 di dunia ini, kan udah sangat tua tuh. Meninggal, masuk surga, kembali wajah ibu umur 19 tahun. Lebih mudah dari yang sekarang ini. Tingginya 45 meter, kulit putih. Walaupun kini hitam kaliang. Jadi nan hitam-hitam kau sabar. Nanti di surga putih rancak serupa Siti Hawa. Kami yang laki-laki ini tinggi 60 meter. 60 hasta. Kulit putih setinggi Nabi Adam. Wajah 25 tahun. Coba bayangkan selama-lamanya begitu. Tidak ada di batu, tidak ada asam urat, tidak ada kolesterol, tidak ada rambut bauban, tidak ada gigi palsu. Sadonyo orisinil. Jadi tidak ada sakit di sana. Iya kan? Ibu-ibu tidak perlu mancat bulu mato rato-rato hitam lentik nanti sikonyo kok tidak perlu lo di Bali itu kan ada di Bali gini.
Tidak perlu. Ya kan? Langsung cantik. Khusus bagi kita laki-laki, Pak. Ya kan? Tapi ibu-ibu jangan buruk sangka ya. Di samping istri kami masuk surga, ditambah 9 hurun ain. Bidadari. Hurun ain. Bara? Tuloy laki-laki lah kang ya. 9 nak. Ado nang batanyo 9 urun ain barajo istri wa. Maaf ya, lain talayan itu Pak Ustaz. Kita muda saja di surga itu bantu orang umur 25. Jadi tenaga kita, biologis kita kuat di surga itu karena kita muda. Ada lagi ini 9. Tintiang lah ke-9-nya. Kami namperusi ke Bapak Ustaz. Itulah perempuan diberi oleh Allah. Tak boleh bersuami banyak. Tadi lapak sambil, tadi balang anak dia. Kalau banyak suami. Tapi kalau suami ibu masuk neraka, mudah-mudahan tidak, digantikan oleh laki-laki lain nanti yang ganteng dan taat. Dalam surga itu kita tidak dibebani syariat lagi, tidak ada puasa, tidak ada salat, tidak ada tidak ada lagi. Malah yang sangat mengagumkan, makanan lama-lama piawak nak buang air. Lain tidak berurusan awak je dokter, itu tidak di dunia, itu di Sarugo, makanan yang tidak bisa lagi diterima tubuh, yang jadi ampas, biasanya di dubur, sekarang jadi keringat. Keluar di pori kita ini. Aromanya kayak parfum kasturi. Ada ndak anda pergi sekolah ini pakai parfum kasturi? Andaikan ada itu kantau. Iya kan, KW ya? KW. Yang aslinya di surga. Iya kan? Kalau ada puluh tampai buang air di surga itu ada lo WC, ada lo tukang berasihan. Karajojo orang dalam lain. Di sana itu kita menerima saja lagi, menuai saja lagi, tidak menyemai. Untuk itu saya ulang, ikhlas-ikhlaslah Anda mengajar ini dan bekerja sama lah. Tidak ada yang kita yang lebih menonjol. Ya kan? Kalau tadi cualu kinci, kini ada contohnya nanelo. Mudah-mudahan Ananda sama mengajar ini, contohnya mata gergaji. Kalian tahu gergaji? Di kampung Ambo di Waswari namanya. Saya yakin kalau kita tiru itu, sekolah kita ini akan semakin harum. Jadi saya doakan sekali lagi, mudah-mudahan selalu Ananda sukses. Dan pekerjaan ini dinilai oleh Allah amal saleh. Tetaplah bekerja sama dengan baik. Lebih dari itu, ya Allah, masukkanlah anak-anak saya ini semuanya ke dalam surga-Mu, ya Allah. Bahagiakan dia dengan suaminya, ya Allah. Jadikan anak-anaknya yang laki-laki anak yang saleh, yang perempuan anak yang salehah. Berikanlah dia rahmat Engkau. Kalau dia di langit, turunkan ya Allah. Kalau rahmat itu di bumi, keluarkan ya Allah. Agar kami semua dapat menikmati dalam bersyukur kepada Engkau ya Allah. Itulah mungkin sumbangan moral yang bisa saya berikan. Sekali lagi kita doakan Pak Kepala Sekolah berhasil di tempat yang baru. Dan kita yang beliau tinggalkan tetap seperti biasa. Dan kita tingkatkan kualitas belajar dan mengajar kita. Semoga Allah meredai sepanjang masa. Amin. Ya Rabbal Alamin.